Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi hari ini gue punya sesuatu yang spesial buat kalian, karena gue bakal ngasih kalian tips and trick gimana caranya layering baju di musim gugur. Jadi yang memotivasi gue untuk bikin video ini adalah supaya gue bisa sharing pengalaman serta hasil pengamatan gue selama 8 tahun di Jerman ini yang bisa bermanfaat bagi kalian-kalian yang memang ada rencana untuk misalnya liburan ke sini atau liburan di negara yang mempunyai 4 musim in general, atau juga kalian yang mau studi di sini atau lagi ada dinas di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, biar kalian gak bingung kira-kira baju yang kayak gimana ya yang pantas gue pakai di musim gugur gitu. Jadi kita langsung mulai aja videonya. Di video ini gue akan membagi kategorinya menjadi dua, yaitu berdasarkan suhunya. Yang pertama itu adalah dari 20 derajat sampai dengan 17 derajat, dan yang kedua adalah dari 16 derajat sampai 11 derajat. Jadi langsung aja kita mulai di kategori yang pertama. Kategori pertama yaitu mulai dari 20 derajat sampai 17 derajat. Nah, suhu ini biasanya terjadi di peralihan antara musim panas dan musim gugur. Nah, itu biasa terjadi di bulan-bulan September sampai Oktober, tergantung negara atau kota yang ingin kalian kunjungi. Misalnya, gue kasih contoh di Jerman sendiri ya. Jadi di Jerman di bagian utara itu ada Berlin, Hamburg. Nah, itu biasanya kota-kota yang lebih cepat dingin dibandingkan kota-kota yang berada di selatan Jerman, seperti Frankfurt. Nah, di sini gue ada nulis 3 poin yang ingin gue sampaikan. Yang pertama adalah di bulan-bulan ini memang masih ada mataharinya, karena kan masih peralihan dari summer ke musim gugur, tapi anginnya itu sudah termasuk dingin. Nah, ini bahayanya adalah ketika kalian dari bangun pagi nih, terus dari kamar kalian lihat, oh ada matahari kok, terus ya udahlah nggak usah pakai jaket, kan masih 20 derajat. Tapi bedanya 20 derajat di bulan September, Oktober, atau 20 derajat di bulan April misalnya, peralihan dari musim semi ke musim panas, itu di anginnya. Karena di September, Oktober ini anginnya sudah agak tidak namanya bersahabat, jadi harus prepare ekstra. Nah, yang poin yang kedua, kalian masih bisa pakai jaket-jaket yang rada tipis. Berikut gue ada beberapa contoh dari pengalaman pribadi. Yang pertama, gue sering banget pakai jaket jeans ini. Nah, biasanya kalau misalnya di bulan-bulan September Oktober ini, gue dalamannya udah mulai pakai kaos yang rada tebel, atau udah pakai turtleneck, atau udah pakai sweater yang rada tipis. Jadi nggak pakai kaos yang tangan pendek biasa. Karena lagi-lagi walaupun mataharinya tuh masih ada gitu ya, masih kadang terasa hangat, tapi kalau misalnya kita udah melangkah menjauhi matahari terus masuk ke tempat-tempat yang banyak shadownya, nah itu udah mulai berasa dinginnya. Jadi gue lebih suka play safe than sorry, jadi gue pakai dalamannya yang rada tebal atau yang tangan panjang, karena gue pribadi termasuk orang yang gampang dingin, jadi gue harus aware akan hal itu. Yang kedua, gue juga biasa pakai blazer, seenggaknya tebelnya tuh berstruktur gitu loh blazernya. Nah, itu lebih nyaman. Untuk dalamannya sama kayak kalau gue pakai jaket jeans. Nah, untuk poin yang ketiga, di sini gue berpendapat kalau kalian belum begitu butuh long john. Long john itu adalah pakaian daleman sebenarnya, seperti legging dan kaos gitu juga ada. Jadi dia memang melindungi tubuh kalian biar nggak cepat kehilangan kehangatan yang ada di tubuh kalian. Jadi menjaga kalian agar tetap hangat gitu. Kalau misalnya masih di area 20 derajat sampai 17 derajat itu biasanya gue belum pakai long john. Nah, kita langsung masuk ke kategori yang kedua, yaitu adalah kategori suhu 16 derajat sampai 11 derajat. Di sini gue nulis 5 poin. Gue ada catatan gitu biar gue nggak lupa gue mau nyampein apa aja. Jadi sini ada 5 poin. Yang pertama adalah lagi-lagi anginnya masih kencang, tapi intensitas matahari itu udah mulai menurun. Jadi udah lebih digantikan oleh hujan-hujan gitu. Jadi udah anginnya dingin, udah gitu sering hujan. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika memilih pakaian di musim gugur. Nah, poin yang kedua, gue mau ngasih tahu contoh-contoh pengalaman pribadi lagi-lagi yang biasanya gue pakai di saat-saat seperti ini. Nah, di sini gue ada jaket andalan, yaitu adalah si jaket orange ini. Dia dari Uniqlo. Dia tidak begitu tebal, tapi cukup untuk melindungi tubuh dari kedinginan di masa-masa suhu-suhu seperti ini gitu, tanpa harus pakai jaket dalaman lagi. Nah, yang kedua adalah jaket kulit. Nah, yang ketiga, gue juga ada coat yang rada panjang, ketutup dari pundak sampai betis jatuhnya. Dia ini bahannya perpaduan antara wool sama katun. Nah, itu biasanya jaket yang hitam ini gue pakainya di suhu-suhu yang udah 12, 11 kayak gitu-gitu.
karena udah mulai butuh proteksi yang lebih. Nah enaknya kalau misalnya punya coat panjang itu dia lebih versatile, apalagi kalau misalnya warna-warna netral ya, hitam, abu-abu, coklat, atau putih, stylingnya juga lebih enak. Terus dia juga bisa menjaga tubuh kalian sampai ke kaki-kaki gitu. Jadi walaupun jaketnya sendiri agak berat karena kan dia panjang dan rada tebal, tapi enak daripada kedinginan. Nah, poin yang ketiga ini masalah long john. Kalau misalnya kalian banyak beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya sudah memakai long john. Gak usah yang tebal, yang tipis pun bisa. Jadi biasanya gue pakai long john yang dari Uniqlo. Jadi Uniqlo kan ada tingkatannya tuh ya, tingkatan long john, ada yang tipis, ada yang medium, ada yang benar-benar tebal. Nah, biasanya untuk suhu-suhu segini gue biasanya pakai yang paling tipis. Nah, itu enak, dia tipis, enteng, tapi udah cukup untuk melindungi kaki biar nggak kedinginan gitu. Yang keempat adalah kalau misalnya lagi di susu kayak gini, selalu prepare antara topi hujan atau jas hujan atau sepatu yang lebih tahan air dan juga payung. Nah, yang kelima adalah cek suhu untuk keesokan harinya mulai dari pagi sampai malam. Jadi kalau misalnya kalian baca aplikasi untuk cuaca, biasanya itu dikasih tahu besok pagi kira-kira berapa derajat, siangnya berapa derajat, malamnya berapa derajat. Nah itu tolong diperhatikan karena biasanya walaupun ditulisnya pada esok hari itu misalnya kira-kira derajatnya 15 derajat, tapi biasanya kalau di pagi hari itu lebih dingin kan, misalnya 10 atau 9. Jadi kalian kalau misalnya ada kegiatan yang pagi hari, kalian harus menyesuaikan wardrobe kalian ke suhu tersebut biar nggak saltum, biar nggak masuk angin, biar nggak sakit. Nah yang terakhir, gue ada beberapa tips buat kalian biar nggak salah kostum karena ini penting banget, jadi stay tune sampai akhir, oke? Yang pertama adalah lagi-lagi seperti yang gue sebutkan sebelumnya, cek aplikasi cuaca sebelum kalian keluar ruangan. Atau kalau misalnya kalian mau bepergian ke negara lain atau mau bepergian ke kota lain, kalian biasakan cek aplikasi cuaca biar kalian bisa mempersiapkan wardrobe kalian sesuai dengan suhu tersebut biar nggak saltum gitu. Karena biasanya walaupun di Jerman misalnya udah lumayan dingin, tapi biasanya di Italia atau di Prancis biasanya belum terlalu dingin. Jadi biasakan cek aplikasi cuaca. Ini adalah kesalahan yang sering banget gue lakuin waktu awal-awal gue baru nyampe Jerman. Jadi gue kira hari ini tuh hangat cuman karena gue ngeliat matahari bersinar cerah di luar. Ternyata pas gue keluar dan gak pakai jaket dan gak bawa jaket ternyata dingin. Terus akhirnya gue harus melakukan aktivitas dengan menggigil sepanjang hari. Itu gak enak banget, udahannya harus minum tolak angin. Terus biasalah ya masuk angin, namanya juga orang Indonesia, kalau dingin dikit ya masuk angin gitu. Yang kedua, kalau misalnya kalian dengan alasan apapun lupa ngecek suhu ruangan atau males buka handphone dan lain sebagainya, kalian bisa juga cuman buka jendela kalian terus taruh tangan kalian di luar. Nah itu rasakan anginnya kayak gimana, apakah kalian kuat dengan angin kayak gitu tapi gak pakai jaket, atau misalnya kalian memang orangnya gerahan, jadi dimana orang-orang udah kedinginan kalian tuh oh ini enak kok, enak, gue gak butuh jaket. Jadi kalian harus bisa memutuskan sendiri kira-kira kalian tuh butuh jaket atau enggak. Yang ketiga adalah, ini berhubungan dari yang tadi gue baru sebutkan, tahu dan sadar batas diri kalian. Jadi kalian harus tahu kalian tuh tipe orang kayak gimana sih. Apakah kalian tipe orang yang cepat gerah atau kalian tipe orang yang gampang kedinginan. Jadi jangan sotoy karena banyak orang yang aduh gue pengen banget nih pakai blazer gue yang tipis, kemarin baru beli tapi belum sempat kepake, tapi sekarang udah dingin, aduh gue pengen paksain nih padahal dia orangnya gampang masuk angin. Jadi tolong sadar diri, jangan sampai saltum karena kalau misalnya udah sakit nggak enak banget. Udah di perantauan misalnya sendirian terus sakit, apalagi kalau misalnya kalian jalan-jalan terus salah kostum, maksain pakai baju yang aesthetically pleasing tapi sebenarnya bikin kalian kedinginan, nanti malah sayang di liburan ini harus senang-senang malah kalian jadi sakit kayak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan, oke? Yang keempat adalah pemilihan bahan baju. Jadi ada beberapa jaket memang yang tebel tapi ternyata nggak bisa nahan dingin. Gue pernah punya itu. Nah waktu itu gue beli jaket di Indo, dia tuh tebel, bahannya parasut sih memang, cuman kayaknya bahan yang di dalam parasutnya itu jadi dia agak tebel gitu loh, kayak bantal. Kayaknya walaupun bahan luarnya parasut tapi bahan dalamnya tuh bukan sesuatu yang bisa menjaga angin tuh biar nggak masuk ke dalam tubuh. Jadi tebel sih, tebel, kelihatannya bakal hangat tapi ternyata enggak. Jadi benar-benar harus cek, review misalnya kalau misalnya kalian mau beli jaket biar kalian nggak salah beli, ntar udah beli mahal-mahal tapi ternyata nggak berfungsi dengan baik.
Yang kelima, ini tips yang terakhir adalah cari titik lemah kalian. Karena menurut pengalaman pribadi dan pengamatan di dunia sekitar, nah masing-masing orang tuh punya titik kelemahannya. Misal, satu, ada yang di leher. Jadi dia kalau misalnya lehernya terekspos, nggak pakai shawl, dia bisa lebih cepat terasa dingin. Yang kedua, ada di tangan. Ada orang yang tangannya gampang banget beku. Atau maksudnya gampang banget merasa dingin, sampai kayak es gitu. Nah, kalian kalau misalnya punya kelemahan di tangan ya berarti harus pakai sarung tangan. Atau kalian punya titik lemah di kaki. Jadi misalnya kalian bisa tahu kalau misalnya kalian tidur, kalian kakinya harus ketutup, karena kalau enggak kalian nggak bisa tidur karena merasa kedinginan. Berarti kalian titik lemahnya itu ada di kaki. Jadi benar-benar coba kulik-kulik sendiri kira-kira apa titik lemah kalian, supaya kalian bisa menyesuaikan aksesoris tambahan biar bikin kalian lebih aman dan nyaman beraktivitas di cuaca yang dingin. Nah, itu dia tadi beberapa tips and trick layering baju untuk musim gugur. Semoga hal-hal yang gue sebutin tadi bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian menganggap video ini bermanfaat, atau kalian tahu nih, kayaknya temen gue butuh nih nonton video ini karena dia misalnya mau liburan ke negara lain yang sedang mengalami musim gugur misalnya sekarang. Jadi silahkan share video ini. Kalau misalnya kalian ada request mau dibahas tentang apa aja di video selanjutnya, bisa langsung komentar di bawah ini. Makasih banget udah nonton sampai habis. Gue Mega undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.